dan selamat pagi. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan kepada yang pertama kali beribadah bersama kami, selamat datang. Dan saya percaya lewat ibadah kita pada hari ini, setiap kita pasti diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar dan pujian penyembahan yang akan kita tinggikan. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan dan kita akan membaca daripada pembacaan iman rasuli. Dan kita akan membaca pembacaan ini bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada semua jemaat Gereja Damai Sejahtera, baik gereja tetap yang ada di Kucing, baik yang bersekutu dimanapun kita berada. Demikian juga rakan-rakan, sahabat-sahabat seiman yang dimanapun kita berada yang membuka online Gereja Damai Sejahtera. Mari sebelum kita memulakan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan dikongsikan pada minggu ini, pada pagi hari ini, terlebih dulu kita menghadap Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena minggu ini kami masih berpeluang menggunakan ibadah melalui online, dan kami bersyukur karena fungsi dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk minggu ini juga. Sebelum acara pujian penyembahan yang akan dimulakan, terlebih dulu kami datang kepadamu, merendahkan diri di kaki salib-Mu Tuhan. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Tuhan, Engkau hadir dan mengurapi tubuh, jiwa, dan roh kami, mengurapi seluruh hidup kami Tuhan, dan mempersiapkan kami Tuhan di dalam menjadikan diri kami sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar akan mengambil tempat di bagian hati kami yang sudah bersedia, yang sudah memiliki tanah yang subur, yang dapat memberi pertumbuhan yang sungguh di dalam hidup kami. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami akan menjadi pelaku firman. Oleh itu Tuhan, berkati acara permulaan kami, pakailah pemimpin pujian penyembahan dan musik yang akan berjalan terus kepada hamba Tuhan yang akan membawa firman Tuhan pada hari ini. Kau akan mengurapi mereka menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, berkati tangan-tangan kami Tuhan, dengan apa cara pun kami memberkati pekerjaan-Mu kepada Gereja Damai Sejahtera, bukan saja kepada jemaat-Mu yang bersekutu dan tetap dalam Gereja Damai Sejahtera. Engkau telah mengutus berkat-Mu dari timur, barat, utara, selatan, dan dari udara sendiri. Bala tentara surga turun tangan, para malaikat surga telah memberkati, dan sehingga saudara-saudara seiman dari setiap tempat yang ada, yang Tuhan guna pakai setiap minggu, setiap bulan, yang masing-masing cara Tuhan untuk mengutus berkat, untuk memberkati gereja damai. Oleh itu Tuhan berkati mereka lebih dari segalanya. Mereka adalah orang yang di luar sana, mereka adalah sahabat-sahabat kami di luar sana, dan mereka juga adalah orang yang bergereja, tetapi mereka juga punya hati untuk memberkati Gereja Damai Sejahtera. Mari Tuhan berkati mereka lebih dari apa yang telah mereka lakukan, antara apapun suku, budaya, dan bangsa mereka. Kami tahu Tuhan, hati mereka yang ingin memberkati pekerjaan-Mu. Berkati mereka lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Kami percaya bahwa Tuhan bersama kami. Kami hancurkan, kami hanguskan, kami patahkan semua strategi iblis yang coba mengganggu suasana ibadah kami dari mula pujian penyembahan firman Tuhan yang didengar. Dalam nama Yesus kami patah dan hancurkan. Iblis tidak berkuasa untuk mengganggu fokus pikiran kami, untuk tertumpu, untuk menjadi tenang, untuk menjadi pendengar yang sungguh di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Berkati permulaan ibadah kami sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus Kristus
Kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, mari pada pagi ini kita memuji Tuhan dan kita naikkan pujian ini, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesus luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Hatiku sayang haus, dua aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya Bapa. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Biar segala kemuliaan, hormat dan kehormatan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi. Pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini, agar Kau membuka telinga rohani kami, hati kami, untuk menerima dan mendengar daripada sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Shalom, salam damai sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua yang mengikuti ibadah online Gereja Damai Sejahtera. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, adanya kita pada hari ini adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kita, dan sehingga kita dapat bersama-sama di dalam ibadah dan persekutuan kita pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur karena hari ini kita ada di gereja, dan sudah lama kita telah tinggal gereja oleh karena masalah pandemik COVID. Dan pada hari ini kita membuat recording ataupun membuat online di gereja, dan dengan satu harapan bahwa pada minggu-minggu yang akan datang
kita berada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Untuk meneruskan ibadah kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai dan telah memimpin kami sepanjang minggu ini, dari awal minggu sehingga pada hari ini. Kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, di mana pada hari ini kami berada di gereja-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu kepada seluruh jemaat damai dimanapun mereka pada saat ini yang mengikuti daripada ibadah ini. Kami doakan supaya Tuhan Engkau memberkati mereka, Tuhan Engkau menyertai mereka, Tuhan Engkau berada di mana mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan hadir, dan Engkau berserta dengan mereka ya Tuhan, dan Engkau bekerja di antara kami ya Tuhan. Biarlah di dalam ibadah dan melalui ibadah kami pada hari ini, kami diberkati bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan membawa kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami kongsikan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sertai kami. Dari awal pemberitaan firman-Mu hingga selesai, biarlah nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Pada hari ini saya masih membawa firman Tuhan yang bertopik iman, dan saya masih di dalam berbicara tentang iman. Mengapa saudara? Karena hidup kita ini hidup di dalam iman. Tanpa iman kita tidak dapat melakukan apa-apa saudara, karena iman itu sangat penting bagi kita. Dan jadi perlu bagi kita untuk melihat iman kita. Ya, perlu bagi kita untuk mendasari iman kita di dalam Yesus Kristus. Perlu bagi kita untuk mengoreksi iman kita, sejauh mana kita beriman percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita menghadapi situasi-situasi yang sukar dalam hidup kita, dan kita harus melihat di mana taraf ataupun tahap iman kita berada, dan supaya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan ya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi pada hari ini saya membawa kita dengan satu topik, yaitu iman menghasilkan mukjizat. Iman menghasilkan mukjizat. Definisi daripada iman. Iman berbicara tentang keyakinan ataupun kepercayaan kita akan Allah ataupun akan kuasa Allah yang bekerja. Dan iman berbicara tentang keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah yang kita percaya, kepada kuasa Allah yang kita percaya. Dan kalau kita lihat kepada iman itu berbicara tentang keyakinan kita sendiri, tentang kepercayaan kita akan kuasa Tuhan, dan sejauh mana kita memberi kepercayaan dan keyakinan akan kuasa Allah. Dan sejauh itulah mukjizat Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan karena iman, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, karena iman Abraham meninggalkan Ur Kasdim, walaupun dia tidak tahu di mana dia harus tuju. Dan waktu Allah memanggil Abraham pergi mengikuti panggilan Tuhan ke negeri yang tidak dia ketahui. Tetapi oleh karena iman saudara, oleh karena iman Abraham, maka Abraham berangkat dari tempatnya. Dan juga karena iman, Musa membelah laut Tebrau. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga yang ke-31, di mana Tuhan telah menyuruh Musa mengangkat tongkat itu dan membelah laut Tebrau itu waktu orang Mesir mengejar mereka. Dan dengan iman Musa melakukannya, dan dengan iman mereka melintasi laut itu. Dan itu oleh karena iman saudara. Karena iman Daud mengalahkan Goliat. Siapalah Daud pada waktu dia mengalahkan Goliat? Dia adalah orang ataupun seorang budak ingusan, kata orang. Dan itulah makanya Goliat mengatakan kepada Daud, "Anjingkah aku ini sehingga engkau mendatangi aku, seorang budak ingusan?" Kalau kita lihat bahwa
Daud seorang anak yang kecil, yang dikatakan firman Tuhan kemerah-merahan wajah Daud oleh karena dia masih muda, sangat muda. Tetapi oleh karena iman dia menghadapi Goliat, yang walaupun Goliat ini adalah keturunan Enak, keturunan raksasa, orang yang besar, tetapi dengan iman Daud mengalahkan Goliat. Dan juga karena iman Petrus menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah. Waktu Petrus bersama dengan Yohanes dan keluar daripada rumah Allah dan ataupun masuk ke rumah Allah, mereka bertemu dengan seorang yang buta, seorang yang yang duduk di sana untuk meminta sedekah. Petrus katakan kepada orang itu, dia katakan bahwa tidak ada yang ada pada dia, hanya di dalam nama Yesus berdirilah dan berjalanlah. Maka orang itu bangkit, saudara. Petrus dengan iman mengatakan hal itu, dan hal itu terjadi. Dan itulah iman, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang kepercayaan kita, sejauh mana kita beriman, sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat beberapa hal langkah iman yang menghasilkan mukjizat. Ya, ada beberapa langkah iman yang menghasilkan mukjizat. Yang pertama, kita harus tahu dari mana datangnya iman itu. Dari mana datangnya iman? Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dari mana datangnya iman itu? Iman itu datangnya daripada firman Tuhan. Pendengaran firman Tuhan. Oleh itu, saudara, kita harus lihat di sini ataupun ketahui bahwa iman itu lahir daripada firman Tuhan, lahir daripada pendengaran firman Tuhan. Ya, itulah makanya, saudara, kita perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu memperbanyakkan pendengaran firman Tuhan. Mengapa? Karena pendengaran firman Tuhan itu akan menambah iman kita. Ya, akan menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita akan Kristus Yesus. Saudara, kita ini adalah manusia biasa, manusia yang serba kekurangan. Tanpa firman Tuhan, siapalah kita? Pengetahuan kita tentang Allah itu sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Tetapi apabila kita mendengar firman Tuhan, apabila firman Tuhan berbicara kepada kita, maka kita akan mengenal dan mengetahui akan kuasanya Tuhan. Nah, oleh karena pendengaran firman Tuhan itulah akan melahirkan mukjizat di dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena pendengaran firman itulah menguatkan, meneguhkan iman kita akan kuasanya Tuhan. Dan kalau kita lihat daripada firman Tuhan, banyak berbicara tentang kuasa Allah, mukjizat dan mukjizat. Kalau kita melihat daripada Kejadian sampai kepada Wahyu, berbicara tentang kuasa Allah, berbicara tentang mukjizat dan bagaimana hal itu terjadi, saudara. Dan jadi itulah makanya firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Firman Tuhan itu sangat penting, dan itulah makanya kita harus mendengar firman Tuhan. Kita tidak dapat bertumbuh di dalam iman kita jika kita tidak mendengar firman Tuhan. Jika kita tidak mendengar firman Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh, saudara. Karena firman Tuhan itu adalah nafas rohani iman kita, nafas bagi sesebuah iman. Untuk bertumbuh di dalam iman, kita memerlukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang meneguhkan kita. Dan itulah makanya perlu dan pentingnya kita mendengar firman Tuhan. Baik daripada hamba-hamba Tuhan, baik daripada firman Tuhan itu sendiri, baik daripada Allah dan Roh Kudus yang berbicara kepada kita, saudara. Firman Tuhan itulah kekuatan kita, yang dapat menguatkan iman kita, yang dapat meneguhkan keyakinan kepercayaan kita akan Kristus Yesus. Dan yang seterusnya, iman itu timbul daripada pembacaan firman Tuhan. Dalam Mazmur 1, 2, dan 3.
Di dalam Mazmur berbicara bahwa kita ini hidup oleh karena firman Tuhan. Dan kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Tak kala kita mendengar firman Tuhan. Ya, tak kala kita mendengar firman Tuhan. Iman itu timbul daripada pembacaan firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Nah saudara, sejauh mana kita membaca firman Tuhan? Apakah pada hari ini ataupun tadi pagi kita telah merenungkan firman Tuhan? Baik dia satu ayat kah, dua ayat kah, satu pasal kah? Ya kita harus belajar, mengajar diri kita untuk membaca firman Tuhan. Karena daripada pembacaan firman Tuhan itu, iman kita dikuatkan saudara. Ya iman itu timbul daripada pembacaan firman Tuhan. Banyak kita membaca firman Tuhan, maka banyak kekuatan kita, banyak kepercayaan kita, banyak yang kita ketahui tentang Allah, dan semakin teguhlah iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan oleh itu saudara, kita harus belajar untuk membaca firman Tuhan. Ya, tak payah banyaklah, satu ayat ke satu hari, ataupun satu pasal ke satu hari. Dan asalkan kita membaca firman Tuhan, ya, asalkan kita membaca firman Tuhan. Dan saya setiap pagi membaca firman Tuhan. Ya, kadang-kadang lebih daripada 10 pasal saya baca satu pagi, dan biasa saya 10 pasal ataupun 15 pasal. Biasa saya begitu. Dan kita harus melatih diri kita saudara. Kita tidak dapat kuat di dalam iman kita tak kala kita tidak membaca firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan memberi kepada kita kesegaran di dalam iman kita. Dan yang seterusnya, iman itu timbul daripada melakukan firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, iman itu timbul daripada melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saudara, tetapi melakukan firman Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Allah kepada kita melalui firman Tuhan itu, maka itu harus kita lakukan, maka itu harus kita kerjakan. Bukan hanya kita membaca, bukan hanya kita belajar saja, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu. Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan yang berkata kasihilah sesamamu, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Nah, jika kita membaca firman Tuhan kasihilah sesamamu, tetapi kita tidak mengasihi saudara kita, kita bertemu dengan saudara kita dengan muka yang 1000 macam. Dan bagaimana kita harus memperhatikan iman, bagaimana kita harus memperhatikan firman Tuhan yang berbicara kasihilah saudara-saudaramu, kasihilah musuhmu. Dan banyak lagi firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Ya, kita harus memperhatikan firman Tuhan. Iman itu timbul daripada melakukan firman Tuhan. Tak kala kita membaca dan melakukan, maka kita dikuatkan, kita diteguhkan. Bukan hanya dengan mendengar dan membaca, tetapi melakukan firman Tuhan itu. Itu adalah sumber kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Dan yang kedua, bagaimana iman melahirkan mukjizat. Bagaimana iman itu melahirkan mukjizat? Yang pertama, di dalam iman kita tahu kebenaran yaitu keselamatan kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama, yaitu di dalam iman kita kita harus tahu bahwa yang kita tahu kebenaran yaitu keselamatan kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana iman melahirkan mukjizat? Yaitu dengan percaya akan Tuhan Yesus. Ya, bukan hanya kita membaca, melihat, mendengar, tetapi kita harus mempercaya
Tuhan Yesus itu di dalam hati kita. Kita harus mempercayakan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, bagaimana iman melahirkan mukjizat? Yaitu dengan percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Dan jika kita ingin melihat mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan. Kita harus yakin akan kuasa Tuhan yang dapat melakukan mukjizat Tuhan di dalam hidup kita. Kekuatan manusia kita terbatas, saudara. Kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa, saudara, jika Tuhan tidak berserta dengan kita. Tapi jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita, firman Tuhan. Dalam Wahyu mengatakan, jika Allah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jika Allah menutup, tidak ada yang dapat membuka. Berarti kuasa itu buta kepada Yesus Kristus sendiri. Dan kita harus yakin, beriman, percaya akan kuasa Tuhan. Barulah mukjizat Allah itu akan terjadi. Mukjizat tidak akan terjadi hanya dengan hikmat manusia kita, saudara. Kita sangat membutuhkan kuasa Tuhan untuk melakukan mukjizat Tuhan. Kalau kita melihat kembali kepada pelayanan rasul-rasul, menyembuhkan orang sakit bukanlah kuasa kita. Menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang timpang berjalan, orang yang mati akan bangkit, bukanlah kekuatan kita, saudara. Dan saya sangat bangga melihat dan mendengar hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia, yang diberi oleh Allah kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk membangkitkan orang yang mati. Itu adalah sesuatu mukjizat yang luar biasa. Saya kagum, saudara, karena saya juga percaya bahwa mereka adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa ragu, percaya dengan sungguh, dan sehingga mukjizat itu terjadi. Hal itu juga akan terjadi kepada kita jika kita percaya kepada Tuhan. Jika kita percaya dengan sungguh. Walaupun kita mungkin bukanlah seorang hamba Tuhan seperti hamba Tuhan yang full time sepenuh masa melayani mimbar Tuhan. Siapapun kita, tak kala kita memiliki kepercayaan yang sungguh, maka Tuhan akan melakukan mukjizat Tuhan. Ya, Tuhan akan melakukan mukjizat Tuhan. Tak kala kita percaya, beriman kepada Tuhan. Iman juga menjadi dasar hidup kita sebagai orang Kristen. Ya, iman itu menjadi dasar. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dasar iman kita adalah percaya akan Kristus Yesus. Nah, iman juga menjadi dasar hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, apabila kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, maka iman itu adalah dasar hidup kita. Mengapa dikatakan bahwa iman itu adalah dasar? Karena kita percaya, ya, karena kita percaya akan kuasa Tuhan. Ya, tanpa kita melihat, tetapi kita percaya. Kalau kita lihat kepada apa yang terjadi kepada Thomas, ya, Thomas salah seorang murid Tuhan Yesus yang dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Dan pada waktu Yesus disalibkan dan bangkit, Thomas tidak percaya. Apa kata Thomas? Selagi aku tidak mencucukkan jariku di dalam lubang paku itu dan di dalam lubang tulang rusuk yang telah dicucuk itu, saya tidak percaya, kata Thomas. Dan pada satu pagi Yesus bertemu dengan mereka. Dan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus bertemu dengan mereka. Dan dia menampakkan diri. Dan dia berkata kepada Thomas, Thomas, mari sini. Dan taruhlah tanganmu di dalam lubang jariku, lubang tanganku. Ya, taruhlah jarimu di dalam lubang tanganku. Maka dari sana Thomas percaya kepada Tuhan. Thomas percaya karena melihat. Thomas percaya karena melihat. Iman yang sungguh, saudara, adalah iman yang percaya tanpa melihat. Ya. Iman yang percaya tanpa melihat. Pada waktu satu ketika saya bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan. Dia kata begini, iman kita inilah iman yang sungguh-sungguh murni, katanya. Mengapa, katanya? Kita percaya tanpa kita melihat. Orang Israel, katanya, mereka melihat Yesus. Mereka melihat penderitaan Yesus.
Namun masih mereka tetap tidak percaya, kata dia. Adapun yang percaya karena mereka melihat, katanya. Kita ini adalah barulah orang yang sungguh-sungguh percaya karena kita tidak melihat. Pada hari ini kita memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam Alkitab tanpa kita menyaksikan dengan mata kita sendiri, katanya. Dan saya katakan kepada dia, ya, betul. Karena kita tidak melihat seperti mereka, tetapi kita beriman, percaya, dan memberitakan firman Tuhan. Saudara, mukjizat terjadi tak kala kita beriman, percaya kepada Tuhan. Yang walaupun kita tidak melihat, yang walaupun mungkin kita tidak mendengar, tapi kita percaya dan beriman, maka mukjizat akan terjadi. Ya, iman juga menjadi dasar hidup kita. Dan oleh itu saudara, milikilah iman. Ya, milikilah iman. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Tak kala kita pada hari ini ragu-ragu, buangkan keragu-raguan itu. Isilah hati kita dengan iman yang sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Yesus Kristus yang telah mati 2000 lebih tahun yang lalu adalah sungguh-sungguh anak Allah, adalah sungguh-sungguh Allah sendiri yang turun ke dunia ini untuk saya dan saudara. Dan yang seterusnya di dalam bacaan Tuhan Yesus, dalam bacaan ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan iman kita dapat menyelamatkan kita. Matius 9:22. Iman kita dapat menyelamatkan kita. Saudara, tidak ada yang dapat menyelamatkan saya. Tidak ada yang dapat menyelamatkan saudara. Hanya iman saya dan iman saudara yang dapat menyelamatkan kita. Saya tidak dapat menyelamatkan istri saya. Saya tidak dapat menyelamatkan anak saya. Ya, dengan iman saya. Yang mereka hanya diselamatkan atas dasar iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nanti waktu kita naik ke surga, Tuhan tidak katakan kepada kita, oh kamu ini anggota gereja Damai Sejahtera, oh kamu diselamatkan oleh iman pasda kamu. Tidak. Kita diselamatkan oleh iman kita sendiri. Apabila kita bertemu dengan Tuhan Yesus, syabaslah hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seperti dia telah menyembuhkan orang yang sakit. Dia berbicara dan berkata, pergilah, angkatlah kilamu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia tidak katakan iman rasul-rasul, tidak. Dia tidak katakan iman Daud, tidak. Dia tidak katakan iman Salomo, tidak. Iman Samuel, tidak. Dia katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan kita diselamat hanya oleh karena iman kita. Bukan oleh iman saya sebagai pastor. Saya di sini hanya untuk menyatakan kepada kita, oh disinilah jalan keselamatan itu. Saya hanya dapat berbicara, oh disinilah jalan keselamatan itu. Percayalah kepada Tuhan, kamu diselamatkan. Jika kamu tidak mau mendengar saya, saudara, ya, kamu tidak diselamatkan. Jika kamu mendengar saya pun, saudara, bukan kamu diselamatkan oleh karena saya, iman saya, tetapi kamu diselamatkan oleh iman kamu yang mempercayakan apa yang dikatakan oleh saya. Nah, jadi iman itu adalah atas dasar kita sendiri, iman kita sendiri. Kita diselamatkan oleh karena iman kita sendiri, bukan oleh karena iman orang lain. Dan juga iman kita bisa menjadi mukjizat di dalam hidup kita. Ya, iman kita bisa, boleh, dapat memberi mukjizat di dalam hidup kita. Ya, tak kala kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, mukjizat akan terjadi, saudara. Ya, bukan dengan iman orang lain, bukan dengan iman si A, iman si B, iman si C, tetapi iman kita, mukjizat Allah akan terjadi. Dan begitulah yang terjadi pada mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di dalam firman-firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, timpang berjalan. Ya, disembuhkan oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus dan telah menyembuhkan, telah melakukan mukjizat Tuhan. Saudara, kita dapat melakukan mukjizat Tuhan jika kita beriman percaya kepada Tuhan. Dan saya kagum ataupun saya bangga dan ataupun saya sangat-sangat gembira apabila mendengar kesaksian istri. Hari-hari dia bersaksi.
Hari-hari dia bersaksi, menyatakan kuasa Tuhan, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang susah. Ya, baru-baru ini 2 hari dan hari semalam dan hari ini dia melayani seorang yang menghadapi masalah. Dan dia berhubungan dengan orang yang ada di US. Adik dia ada di US. Membantu, mungkin kakak membantu adik dia. Dan kalau kita lihat mukjizat yang seperti ini bukan terjadi oleh karena iman orang lain, tetapi oleh iman kita, saudara. Dan banyak perkara yang akan terjadi jika kita beriman pada Tuhan. Ya, mukjizat akan terjadi. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 17:19, iman kita menyelamatkan kita. Ya, iman kita menyelamatkan kita. Nah, untuk itu kita harus mengatakan ataupun meningkatkan iman kita. Kita harus meningkatkan iman kita. Ingin melihat mukjizat Tuhan, tingkatkan prestasi iman kita. Ingin melihat mukjizat Tuhan, ingin melihat kuasa Allah bekerja, tingkatkan prestasi iman kita, ya. Tingkatkan prestasi iman kita. Jangan perbanyakkan hal-hal yang tidak baik. Jangan perbanyakkan perkara-perkara yang tidak menguatkan iman kita. Tetapi perbanyakkanlah hal-hal yang menguatkan iman kita, yaitu membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, hidup di dalam doa, doa puasa, doa semalam suntuk, dan sebagainya untuk menguatkan iman kita. Nah, cara yang ketiga, cara untuk meningkatkan iman kita. Ya, cara untuk meningkatkan iman kita yang pertama dengan mendengar firman Tuhan. Ya, dengan mendengar firman Tuhan. Saudara, sejauh mana kita telah mendengar firman Tuhan? Apakah pada hari ini ataupun semalam kita telah mendengar firman Tuhan? Kita harus mendengar firman Tuhan. Hari-hari saya mendengar firman Tuhan. Hari-hari saya membaca firman Tuhan. Hari-hari saya mendengar firman Tuhan melalui YouTube. Ya, melalui YouTube saya mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, di rumah kita ada Unify dan kita dapat melihat secara online, ya, online daripada khotbah-khotbah, daripada renungan pagi, daripada saudara-saudara kita yang daripada Indonesia, Malaysia sendiri, ya. Saya selalu mendengar, apalagi ibu saya bersama dengan kami pada hari ini. Dan kalau dia bangun pagi, dia katakan saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau cari yang baru, renungan pagi yang baru pada hari itu. Dan saya bersama dengan ibu mendengar. Dan saya telah tadi membaca firman Tuhan. Saudara, dengan mendengar firman Tuhan, ya, iman kita dikuatkan. Dan oleh itu kita harus mendengar, membaca dan mendengar. Dan yang kedua dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua itu Mazmur 119 ayat yang ke-15 ayat yang ke-97. Kita harus mendengar, membaca firman Tuhan. Latih diri kita untuk membaca firman Tuhan, saudara. Karena dari firman Tuhan iman kita dikuatkan. Ya, dari firman Tuhan yang kita baca itu iman kita dikuatkan. Dan yang ketiga, dengan melakukan firman Tuhan, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu, mari kita melakukannya semua dengan sungguh, dengan mengasihi Tuhan, saudara. Ya, dengan melakukan firman Tuhan, maka iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan karena kita melakukan firman Tuhan. Dan oleh itu marilah kita melakukan firman Tuhan, bukan mendengar, bukan membaca saja, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus memperhatikan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar itu, agar firman itu menguatkan kita, saudara. Iman kita dikuatkan tak kala kita melakukan firman Tuhan. Ya, di dalam kita melakukan firman Tuhan, maka iman kita dikuatkan. Yang seterusnya, dengan taat setia dan patuh akan firman Tuhan. Amin. Kita taat setia dan patuh akan firman Tuhan. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, bukan hanya
tetapi kita harus taat patuh akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus mentaati firman Tuhan agar iman kita dikuatkan. Iman kita tidak akan kuat jika kita tidak mematuhi firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah penerang jalan kita. Firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan kakiku. Saudara, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan oleh itu kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus taat, kita harus setia, kita harus patuh akan firman Tuhan. Roma 6:17. Kita harus taat patuh akan firman Tuhan. Maka iman kita dikuatkan. Tatkala kita taat patuh akan firman Tuhan, saudara, maka iman kita dikuatkan. Kita tidak akan kuat tatkala kita tidak taat setia patuh kepada firman Tuhan. Dan oleh itu saudara, mari kita menguatkan iman kita dengan mentaati, mematuhi, dan melakukan firman Tuhan. Kesimpulan daripada firman Tuhan yang telah saya baca ataupun bawa untuk kita pada hari ini, iman yang menghasilkan mukjizat. Yang pertama, iman yang didasarkan di dalam Yesus Kristus. Iman yang menghasilkan mukjizat adalah iman yang didasarkan di dalam Yesus Kristus. Oleh itu dasarilah iman kita di dalam Yesus. Jangan dasari iman kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita manusia biasa, saudara, tidak mampu, terbatas. Tatkala kita mendasari iman kita di dalam Yesus Kristus, maka mukjizat Allah akan terjadi. Dan yang kedua, iman yang berdasarkan atas firman Tuhan. Bukan hanya dengan akal budi kita, tetapi dengan firman Tuhan. Kuasa Tuhan melalui firman yang akan melahirkan mukjizat, saudara. Dan oleh itu kita harus membaca firman Tuhan. Oleh itu kita harus merenungkan firman Tuhan agar mukjizat Allah terjadi. Yang ketiga, iman yang berdasarkan dari hati nurani yang suci dan kudus. Berdasarkan dengan hati nurani suci yang kudus. Tatkala kita tidak mempercayai Tuhan, tatkala kita tidak meyakini akan kuasanya Tuhan, maka mukjizat Tuhan tidak akan terjadi. Tetapi tatkala kita mempercayai Tuhan dengan hati yang sungguh, maka mukjizat Allah akan terjadi. Mukjizat Allah akan terjadi. Ingin melihat mukjizat Tuhan, yakinlah, percayalah akan kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, iman yang berdasarkan atas iman kita sendiri, bukan iman orang lain, tetapi atas dasar iman kita sendiri, saudara. Ingin melihat mukjizat Tuhan, kita harus mendasari iman yang berdasarkan atas iman kita sendiri, kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh itu saudara, marilah kita memenuhi hati kita dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan dengan sungguh. Ya, bukan hanya ala kadar, oh saya orang Kristen. Kristen tidak akan menyelamatkan kamu. Oh, saya adalah orang yang percaya sejak dulu daripada datuk nenek moyang. Iman datuk nenek moyang kamu tidak akan menyelamatkan kamu, tetapi hanya menjadi satu dorongan bagi kamu. Tatkala kita melihat iman datuk nenek moyang kita, maka kita juga beriman kepada Tuhan. Dan hal itu mungkin generasi kepada generasi. Dan kita dikuatkan. Dan kita diteguhkan di dalam iman kita. Dan oleh itu, jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan dalam hidup kita, marilah kita beriman percaya kepada Tuhan. Ya, beriman percaya kepada Tuhan. Tanpa iman percaya yang sungguh, mukjizat tidak akan terjadi. Walaupun kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen, mukjizat tidak akan terjadi selagi kita tidak percaya. Banyak orang Kristen yang menggelarkan diri mereka orang Kristen, orang percaya, tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ke gereja,
tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa saya katakan begitu, saudara? Hari-hari kita mendengar, tetapi di dalam hati kita ada keraguan. Itu bukan percaya dan beriman, saudara. Iman yang sungguh, iman yang tidak punya keraguan-keraguan, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, iman walau apapun. Ya. Bukan oleh karena, tetapi walau apapun. Ya, walau apapun terjadi, saya tetap percaya dan beriman. Bukan oleh karena kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Bukan. Jadi oleh itu saudara, milikilah iman yang sungguh. Milikilah iman yang sungguh. Paulus, Petrus, Rasul-Rasul, Rasul Yohanes, Markus, Matius diberi oleh Allah kuasa. Dan setelah mereka menerima kuasa itu, mereka beriman, percaya kepada Tuhan. Maka mereka mengadakan mukjizat. Yang walaupun Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka, tetapi iman mereka telah menuntun mereka. Di dalam pelayanan mereka, Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa. Dan begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini yang kita dapat lihat dengar. Ya, mengapa mukjizat Tuhan terjadi, saudara? Karena mereka beriman kepada Tuhan. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Maka mukjizat Allah terjadi. Ya, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan. Kami telah pun mendengar firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu adalah manusia biasa. Tuhan, saya tidak mampu untuk menjelaskan sejelas-jelasnya Tuhan. Dan saya tidak mampu untuk melekatkan firman itu di dalam hati mereka. Tapi Tuhan, Engkau yang berkuasa. Biarlah firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengar melekat di dalam hati kami, agar kami mengetahui, memahami iman yang sungguh di dalam Tuhan yang melahirkan mukjizat. Bukan oleh karena kami percaya, tetapi oleh karena kami beriman kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, yang melihat di mana sekalipun pada saat ini Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu melakukan mukjizat di dalam hidup kami, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melawati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agung mulia nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri daripada khotbah saya, dan saya ingin bersama-sama dengan istri untuk menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri daripada khotbah kita dengan satu pujian yang akan kami naikkan. Kita boleh ikut bersama pujian ini menjadi satu agar ia menjadi satu berkat buat kita untuk menguatkan iman, meneguhkan iman kita. Haleluya. Yaitu surga, itulah tempat. Karena yang kita inginkan adalah surga. Surga itulah dambaan bagi setiap
Bapa. Tuhan, agar kami ya Tuhan dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kami ya Tuhan. Agar kami tetap terarah kepada surga. Agar kami tetap terarah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini, agar tidak menghalangi kami ya Tuhan, untuk maju terus di dalam iman kami, maju terus di dalam hidup kami, agar kami melihat mukjizat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada pada saat ini, Tuhan, Engkau jamah kami ya Tuhan, Engkau pimpin dan Engkau urapi kami semua, agar kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, yang walaupun hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara tentang firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja, Roh Kudus-Mu Tuhan terus berbicara di dalam hati kami, agar kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami hingga selesai pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, apa yang telah kami kongsikan kepada jemaat Tuhan pada hari ini melalui firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau bekerja, dan agar firman Tuhan yang telah kami sampaikan mengambil tempat di dalam hati kami masing-masing, agar firman-Mu Tuhan menguatkan iman kami, dan melalui iman itu ya Tuhan, mukjizat Allah akan terjadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan angkat tangan. Tuhan kiranya memberkati Engkau, Tuhan kiranya menyinari Engkau dimanapun Engkau berada dan kemanapun Engkau pergi. Tuhan adalah Tuhan dan Dia adalah Allah-Mu. Keluar masuknya Engkau dari rumah-Mu, Tuhan akan menyertai-Mu dimanapun Engkau berada. Tuhan akan memberi Engkau kekuatan, Tuhan akan memberi Engkau kesehatan, Tuhan akan memberkati-Mu dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan akan memberi Engkau sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan curahkan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi. Dan terima kasih untuk setiap kita yang telah setia dari awal hingga selesai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi kita di minggu hadapan. Bye-bye.